Halo semuanya, welcome to Metis Talk, tempat di mana kita akan membahas putar topik kehidupan mahasiswa matematika di UPH. Bersama saya, Kak Daud Padut, kita tidak hanya membahas mengenai perkuliahan, tetapi juga hal menarik lainnya yang dapat menjadi inspirasi bagi semua orang, khususnya kamu yang tertarik untuk menjadi mahasiswa matematika di UPH. Sebelumnya, di episode pertama, kita membahas tentang mahasiswa yang sangat aktif dalam mengikuti kepanitiaan di perkuliahan ini. Bagi teman-teman yang belum menonton video episode pertama, boleh banget nih teman-teman langsung cekidot aja di YouTube HMM Strip UPH. Pastinya teman-teman udah penasaran dong, di episode 2 kali ini kita bakal bahas apa sih? Langsung aja nih kita kasih tahu ya. Di episode 2 kali ini, Metistalk kita akan membahas mengenai mahasiswa matematika yang aktif dalam ikut perlombaan-perlombaan nih teman-teman. Tapi perlombaan-perlombaannya ini agak out of the box nih. Karena perlombaan yang dimaksud itu tidak melibatkan perhitungan aljabar dan yang lain-lainnya. Ya mungkin berhubungan dengan matematika dan kayak angka-angka ada sedikit tapi nggak terlalu banyak untuk di apply di dalam pertandingan tersebut. Nah, langsung aja nih kita ajak yuk dua teman narasumber kita yang akan meramaikan Metis Talk hari ini. Ya, Kak Teri dan Koyoso, boleh Ya, bantu. halo Pak Dot. Halo, halo. Halo, halo. Salam kenal. Nah, sebelum kita ke obrolan kita nih, saya punya pantun nih untuk kakak-kakak sekalian. Beli duku di pasar minggu, beli Cakep. tahu di Tanah Abang. Apakah boleh Asik. saya tahu siapa namamu Abang? Aduh, jadi Mantep malu. kan ya pantunnya ya, mantep ya. Malas. Kasih Walaupun tahu. saya udah kenal nih, tapi ya bisa jadi teman-teman yang nonton belum mengenal kakak-kakak sekalian yang di sini nih. Oke. Boleh Balas banget pakai kakak-kakak sekalian itu memperkenalkan diri terlebih dahulu. balas pakai pantun dong, Yos. Waduh, Boleh, boleh. boleh. Balaster. Lu dulu apa Nah, gua kok dulu gua. nih? Ya dah, gua dulu deh. Oke. Jalan-jalan ke pasar beli beri. Salam kenal, gua Terry. Anjay. Keren Nice. banget. Udah jelek banget ke pasar aja. Bosan banget. Yang penting pantun. Yoi. Mana nih yang Udah, punya? giliran gua. Oke, Koyoso. Oke. Di depan kos makan gado-gado. Cakep. Kenalkan, gua Yoso Armando. Ada. Keren. Aduh. Bagus juga ya bantuan anak matematika ini ya. Jelas. Nah, Iya nih. udah selesai perkenalan nih, kita langsung aja ya. Dulu Tipis-tipis. Terry diajarin Pak Petrus kan ya pantun-pantun begitu Terry. Wah, Itu saya diajarin origami. Pak Petrus baik banget. Jelas dong. jelas banget dong. Itu dosen terfavorit ya. Oh jelas. Jelas. Nggak pikir tulis. Yaudah, kita langsung aja nih ke pertanyaannya yang ngobrol-ngobrol tipis-tipis aja. Nah, pertanyaan pertama nih. Menurut kakak-kakak sekalian, e-sport itu apa sih sebenarnya? Kayak mungkin aja ada nih teman-teman yang penonton di HMM UPH ini kurang tahu atau penonton-penonton luar itu kurang tahu itu e-sport itu apa sih? Mungkin dari siapa nih? Ko Yoso dulu nih, yang pantunnya bagus. Kalau e-sport tuh, saya kalau definisi sih mungkin banyak banget ya. Kalau di internet kita Google e-sport tuh definisinya apa mungkin. Tapi kalau sebagai orang awam mungkin akan mengenal e-sport sebagai industri gaming ya bisa dibilang. Jadi kenapa kita sebut industri? Karena sekarang game itu bukan hanya sebagai hobi ataupun permainan, namun menjadi media bisnis bagi berbagai kalangan. Nah, mungkin itu juga sih yang bisa dibilang kenapa udah layak disebut industri, mungkin seperti itu. Oke, mungkin
eh, Kak Terry ada pendapat lain atau mungkin Oke, sama? dari gua sih secara singkatnya pasti orang biar Iya, gampang tuh orang main game dibayar. Nah, itu paling gampangnya kan di oh, situ orang-orang paling iya, umum di situ kan. betul betul. E-sport sendiri nggak cuma pertandingan. Nah, di e-sport sendiri juga ada yang eh, joki ataupun jadi manajer sebuah tim kreatif. Sampai ada namanya e-sportainment kalau kalian pada tahu. Nah, itu ada banyak-banyak variannya. Nggak cuma terbatas main game, tapi ada beberapa banyak cabang juga di e-sport itu. Oh, intinya Seperti itu. ada manajemennya ya, Ada ada yang manajemen, tertatanya, tertata dengan rapi. Iya, betul. tertata dan rapi. Makanya bisa Kak Yoso atau Koyoso ini bilang itu sebuah industri untuk Iya, betul sekali. bisa dihasilkan duitnya. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih. Kalau dari jenis e-sport itu kan ada banyak nih Kak. Misalnya kalau Kakak Yoso dan Kak Terry tekuni itu sekarang itu e-sport yang jenis apa nih? Mungkin Oke. dari Kak Terry dulu. Kalau dulu banyak sih. Tapi kalau sekarang lebih fokus ke kemarin beberapa bulan lalu udah berhenti. Tapi kalau tahu Pokemon Unite itu juga ada tim pro-nya juga. Lalu sama Pokemon TCG, Pokemon game kartu gitu. Mungkin Kak Yoso? Nah, kebetulan aku sama Terry tuh menggeluti dunia e-sport yang sama sih ya. Cuman mungkin kalau Kak Terry itu lebih luas, dia ikut game-game digitalnya juga. Cuman kalau aku tuh udah terjun main game yang sama seperti Kak Terry, yaitu Pokemon game kartu koleksi itu dari pertama keluar edisi pertamanya sih, gitu. Edisi Indonesia sih lebih tepatnya. Ya betul, edisi Indonesianya. Berbahasa Indonesia. Hmm. Oke, kan itu udah nih tentang jenis e-sportnya kan sama nih, mirip-mirip ya kan. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, sejauh ini ada berapa sih Kak perlombaan yang Kakak ikuti? Apa dulu nih? Selang-seling aja. Tadi kan Oke. Oke, siap. Kak Selang-seling. Yoso Ya, sekarang. Ter, Oke. apa Ter? Gua sih ini tergantung cakupannya ya. Kalau Hmm. emang internasional tuh emang ada platform untuk mendukung hal itu. Ada beberapa itu pernah platform internasional, yaitu Gigi Tour. Itu juara 3. Itu kan juara 3 dari 280 orang main di online. Lalu itu mainnya Pokemon sama. Lalu ada kemarin beberapa minggu ini sih lebih tepatnya. Cuma ada juga itu top 8. Gue sama Yusuf sama top 8. Namanya nasional Nats sih apa ya? Nats itu banyak apa ya? Nats. Nasional Pokemon Championship. Nah, nasional Pokemon Championship yang dimana itu qualifier untuk ke London, kejuaraan dunia di London. Cuma sayang sekali kita bubus di top 8 ya. Betul. Terus ada juga kemarin itu top 8 game, bukan Pokemon sih, ke Card Vanguard. Itu juga kemarin di Pluit Village, kalau emang ada yang beberapa kemarin tanggal 12, terus 11 ke Pluit Village kan ramai banget tuh banyak orang-orang. Nah itu gua top 8 di Card Vanguard. Sama terakhir kalau yang internasional ada lagi namanya POK, itu top 16 dari 2000 orang qualifier di game online. Mungkin kalau Yuso beda lagi mungkin bisa apa? Kalau sebenarnya kalau eh, online ya, online sih sebenarnya bisa dibilang cukup banyak sih kayak yang Kak Terry tadi sampaikan. Karena ajangnya memang sangat banyak ya. Jadi kayak mungkin Betul. bisa dibilang ajang-ajang yang terbuka, bukan resmi dari Pokemon Company-nya. Jadi siapapun bisa ikut gitu. Nah, namun mungkin kalau kita ngomongin ajang resmi yang diikutin sih, kalau untuk di Indonesia sih udah banyak banget ya. Cuman ya mungkin kalau untuk aku sama Terry kita masih punya mimpi untuk bisa internasional lah, go internasional secara resmi gitu. Betul. Nah, tapi kalau untuk nasional sih harusnya udah
udah hampir semua jenis kompetisi kita ikut sih ya, Tar ya, harusnya ya, kalau Ya, nasional ya. Iya, Wah, gitu. keren banget nih kakak-kakak dua ini ya. Kayak banyak banget eh, perlombaan yang kakak-kakak ikuti nih. Nah, aku jadi penasaran nih, gimana sih awalnya kakak memutuskan untuk mendaftarkan diri itu ikut lomba e-sport gitu tuh? Nah, kan tentunya kan kita tahu nih, kalau kakak-kakak saat itu merupakan mahasiswa matematika nih, yang pastinya sibuk banget dalam berbagai hal. Mungkin Kak Yoso dengan TA-nya atau skripsinya, mungkin Kak Teri juga begitu kan. Jadi mungkin gimana memutuskannya? oke. Itu dulu Ah, deh kalian. Teri Gimana? dulu dong, kan baru skripsi, baru wis, kelar. Iya, baru. Ini relate wah, banget ya, Tar ya, relate banget ya. Ya. masih panas topiknya nih. Menurut gua sih, eh, kalau mungkin ya kalau kita ngomongnya Pokemon itu sih masih bisa dikejar karena jam waktu untuk latihan main Pokemon sih nggak terlalu ketat. Kalau beda dengan kalau kalian tahu Mobile Legends dan PUBG dan Free Fire mungkin ya, itu kayak jam latihan kayak 12 jam sehari. Nah, kalau di Pokemon sih kayaknya nggak terlalu seberat itu. Mungkin ya setiap Sabtu atau enggak tiap hari sempetin 2 jam lah kita main game online-nya. Jadi tidak terlalu mengganggu sih. Cuma ya tetap sama pintar-pintar manage waktu, waktu untuk kerjain skripsi atau waktu untuk belajar. Jadi ya harus pintar-pintar lah atur waktunya. Nah, Yuso gimana Yuso? Kalau untuk aku, kalau skripsi mungkin udah nggak relevan ya. Kalau aku sekarang mungkin lebih ke kerja. Kalau Ah, iya. untuk permasalahan semacam ini ya. Eh, Kalau bisa dibilang sih harusnya waktunya ya 11-12 ya. Mungkin lebih ketat kerja sedikit lah. Nah, itu memang bagi waktunya agak sulit. Karena gimana ya. Eh, Pertama, kalau mungkin udah masuk dunia kerja tuh kita lebih terbatas waktunya karena bisa dibilang Senin sampai Jumat terus jam kerja itu jam 9 mungkin ya jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5. Nah ya sisa waktunya ya sampai malam. Nah itu bisa kalian sisihkan nggak untuk latihan gitu. Kalau nggak ya kita paksa sampai ke weekend. Nah sebenarnya untuk di game ini ya bisa dibilang di game yang aku geluti sama Terry ini waktu untuk latihannya tidak harus sebanyak itu karena bisa dibilang jam terbang sih. Misalnya bisa dibilang kayak ibaratnya kalau di dalam dunia game ini aku sama Terry bisa dibilang udah veteran juga sih ya. Kalau jadi nggak baru-baru mulai juga. Jadinya kita nggak perlu seintens itu buat latihan, tapi kita harus keep update dengan meta. Bisa dibilang kita harus melihat apa yang sedang beredar gitu, apa yang sedang ada di apa yang sedang banyak muncul lah. Nah, itu di situ kita mempelajari strateginya. Jadi kita nggak perlu harus latihan setiap ini. Yang penting strateginya aja sih. Ibaratnya kita meminimalisir menggunakan waktu latihan yang seharusnya dengan bijak, dengan minimalkannya dengan cara ya pakai strategi aja gitu. Berarti mungkin aku dapat simpulin nih ya. Berarti kakak-kakak ini lebih mengedepankan itu time management kakak-kakak sekalian gitu kan. Mungkin kan Kak Terry itu dengan membagi waktunya dengan skripsinya dan sidang-sidangnya. Dan Kak Yoso kan masuk di dunia kerja nih, jadi membagi time management dengan dunia kerja Kak Yoso sendiri gitu. Betul. Betul, betul banget. Ini aja aku lagi podcast gini aja ini sambilan kerja ini sebenarnya. Wah, Iya makanya agak-agak teralihkan karena ya itu kita nggak bisa ibaratnya gini, kalau kita player Mobile Legend ya ibaratnya ya, kita udah pro player Mobile Legend itu kan memang ada suatu benefit yang jelas. Nah, untuk game-game yang aku sama Terry geluti ini bisa dibilang musiman gitu. Jadinya kita incar event kan.
karena belum sebesar itu bisa dibilang, belum Dan ada dia suatu terlalu kompetisi resmi yang padat. rutin. Jadi ya menurut aku tidak worth it kalau misalnya kita forsir sebanyak waktu kita itu untuk berlatihan, untuk cari cuannya, itu nggak bisa lah, bisa dibilang, atau menjadi streamer untuk game seperti ini. Nah, itu sulit. Belum saatnya sih, lebih ke belum Betul, Ya. betul banget. Setuju. Belum saatnya. Hmm. Benar. Berarti di sini itu kan menggunakan hobi itu untuk mencari cuan juga sedikit-sedikit lah, ya kan? ya, uang Tapi tambahan lah. ya uang tambahan lah, uang minum, uang makan lah istilahnya, ya kan? Betul. Nggak menjadi pendapatan utama di sana gitu loh. Oke nih, dari mengikuti lomba e-sport pastinya ada dong hal-hal banyak yang bisa kakak-kakak sekalian dapat nih. Bener nggak sih, Kak? Kalau dari pengalaman kakak-kakak sendiri nih, pengalaman atau pelajaran apa sih, Kak, yang kakak dapatkan gitu loh di mengikuti perlombaan e-sport itu? Siapa nih? Yusuf lah. Duluan. Duluan. Ya udahlah. Mungkin kalau dari gua, yang pertama sih cuan. Kan kita dapat cuan kan berapa, ada dapat hadiahnya, price-nya duit yang bisa dibilang juga nggak bohong, ya lumayan lah. Berapa juta gitu, belas juta, berapa juta. Kalau dari yang soft skill-nya mungkin dapat mengerti, menganalisa suatu perkembangan. Nah, itu kan juga dibutuhin di game Pokemon ini. Seperti apa perkembangan di Pokemon ini, kayak apa, itu harus belajar. Terus bagaimana cara mengatasi perkembangan yang terjadi. Nah, itu hal-hal yang mungkin soft skill yang bisa didapat sama, kalau drama internasional kan ngomongnya sama orang luar negeri kan. Itu emang ada culture Asia itu yang beda sama culture Eropa. Itu juga kadang beberapa itu belajar hal seperti itu. Nah, ini dari Yusuf. Nah, kalau ngomong itu setuju sih ya, cuan-cuan penting. Tapi untuk perlu kita sadari kalau memang game yang kita geluti ini memang masih belum sebesar itu gitu. Nah, menurut aku ini sepengalaman aku ya, untuk yang bisa dibilang ini nyata banget sih, nyata banget. Aku bersyukur banget terjun di game ini karena aku tuh lama setelah skripsi itu bergumul karena nganggur. Nah, ya pelarian aku kan ya jelas cuman Pokemon kan waktu itu. Nah, setelah itu yang menyelamatkan aku tuh bukan hanya dalam waktu luang aku manfaatkan untuk main Pokemon, tapi relasi yang paling penting. Itu paling penting. Karena orang tuh awalnya mikir gini, aduh, game anak-anak Pokemon lucu-lucu gitu kan. Yang main ya bocil-bocil atau apa. Aku aja ya jujur ya, aku main kartu Pokemon itu pernah dikatain gara-gara aku main kartu Pokemon tapi nggak nonton filmnya gitu. Tapi memang filmnya tuh memang film untuk bocil sih, jujur aja ya. Itu film. Setuju. Nggak salah. Pas aku dikatain gitu aku kesel dong. Jadi aku nonton kan. Aku hanya kuat nonton astaga itu ya. Berapa 10 episode aku udah nggak kuat. Itu memang filmnya memang film bocil banget gitu kan. Kurang lah. Betul. Aduh, kacau banget lah filmnya, bocil banget. Kacau. Nah, jadi setelah itu, setelah aku memanfaatkan waktu nganggur aku untuk main Pokemon, nah disitulah mulai kebuka jalan-jalan, bisa bilang jalan-jalan rezeki ya. Pintu-pintu rezeki mulai keluar, itu ya ketemu teman yang, oh ternyata lulusan MET nih, ada nih kerjaan di tempat gua, mau nggak? Nah di situ banyak, mulailah interview gitu. Nah itu semua dari relasi gitu. Dan sekarang aku kerja pun bidangnya MET itu juga dari teman yang main Pokemon gitu. Jadi aku benar-benar sampai sekarang benar-benar bersyukur banget gitu. Gitu sih. Untuk game-game kecil seperti ini kita tuh nggak tahu. Kita nggak bisa bilang hanya di Pokemon sih, tapi di dalam hal lain lah ya.
kita tuh nggak pernah tahu kemana pintu rezeki itu bawa kita tuh kemana, lewat hal-hal yang mungkin nggak pernah kita duga gitu. Jadi menurut aku jangan pernah meremehkan hal-hal kecil sih, gitu. Sekalipun itu hobi. Kelas banget nih. Berarti bisa ditarik kesimpulan nih, kan kalau dari Kak Terry itu dia ngomongnya tentang analisa nih. Jadi dari game itu kita bisa menganalisa suatu masalah atau suatu keadaan lah istilahnya. Nah, di game juga itu pastinya banyak relasi-relasi yang terjalin dong. Kayak mungkin ketemu musuh yang lebih jago atau kita mempelajari metanya atau apalah itu semacamnya. Relasi dalam game, relasi dalam dunia nyata juga mungkin bisa terbawa gitu loh. Kalau yang dari saya tangkap dari kakak-kakak sekalian. Nah, tadi kan Kak Terry dan Kak Yoso kan ada sebut tuh tentang ada lomba yang tembus top 16, top 8, bahkan ada yang juara juga nih. Jadi jadi juara pasti kan nggak mudah nih kan, kayak mempelajari metanya, menganalisis pemikiran lawan, oh ini mau gimana ke depannya. Ada nggak sih Kak lika-liku dalam mengikuti e-sport ini kan? Terutama dulunya sebagai seorang mahasiswa, ya kan? Dulunya sebagai seorang mahasiswa, mungkin berupa kesibukan dalam perkuliahan gitu kan, kayak bentrokannya gitu gimana sih? Oh, aku dulu kali ya. Kalau dari aku sih kesulitannya dulu apa ya? Kalau untuk mahasiswa bisa dibilang mungkin budget. Bisa dibilang budget lumayan problem lah ya untuk beberapa orang karena ya bisa dibilang olahraga yang kita geluti ini bukan olahraga murah, bisa dibilang gitu. Beda dengan kayak misalnya Mobile Legends ya. Mobile Legends kan bisa diakses siapa saja dan yang penting kita punya handphone dan handphone merupakan suatu kebutuhan lah bisa dibilang. Ibaratnya ya sekarang orang punya free will untuk akses game semacam Mobile Legends. Beda dengan game yang aku geluti sama Terry, kita perlu ada budget ya at least ya sebenarnya sih untuk mahasiswa, maksudnya apalagi mahasiswa UPH harusnya nggak seberapa. Nah masalahnya adalah ya kalau misalnya emang kita niat dan pengen fokus gitu, harusnya kita bisa nabung, kita bisa manage keuangan kita lah ya untuk mengikuti meta. Ibaratnya kita rutin membeli kartu gitu, kita rutin mengupdate deck. Nah kayak gitu sih kendalanya paling. Mungkin Kak Terry? Mungkin boleh nggak lebih umum kayak Mobile Legends. Dulu gue pernah emang mencoba jadi pro player Mobile Legends waktu semester 1. Itu emang susah. Maksudnya waktu yang dikorbankan emang banyak. Dan kalau dari aku sih emang lebih baik fokus ke satu hal. Jangan bagi fokus. Soalnya kuliah di matematika tuh nggak gampang. Nah, yang kalian nggak mudah. Dan mending kalau emang membutuhkan waktu yang banyak seperti kayak Mobile Legends ataupun PUBG, kalau emang kalian benar-benar jago dan benar-benar ada potensi ya udah tekunin kalau emang hati ke sana. Cuma kalau emang cuma setengah-setengah mending udah belajar aja di mat. Tahu jadi aktuaris atau jadi ke finance ataupun ke komputasi. Nah, saran dari aku sih gitu. Tapi kalau yang Pokemon balik lagi sama kayak Yoso, budget cukup ya bisa dibilang mahal. Ini kalau pelajaran umum ya, secara umum jadi bilang mahal. Apalagi kalau mau mengikuti dengan meta tuh harus memiliki banyak kartu. Bener nggak Iso? Betul. Karena semakin banyak resource, ya ibaratnya kayak ya kayak kita kuliah lah ya sebenarnya. Soalnya gue ngerasa nggak layak aja sih ngomong kayak gini karena saya lulusnya telat. Kan sebagai narasumber kan ini berarti karena saya lulusnya telat, Terry. Kamu juga lulusnya telat. Telat setengah, 1 semester doang telatnya, tenang aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat kok, tenang. Nggak ada kata terlambat. Benar sih, benar. Ya kita harus pintar-pintar, benar. Jadi kayak semakin banyak resource, kita bisa ngakses kartu, kita bisa ngakses
sebanyak pool kartu yang kita punya. Artinya kan kita bisa lebih otak-atik gitu. Jadi kita bisa tahu, oh kayaknya ini unik nih kalau kita bawa. Jadi ya itu penting sih, itu penting untuk menjadi the very best kalau kata Terry ya, the very best. Oke. Oh, berarti rintangan yang atau lika-likunya itu cuman deck atau kartu yang kita miliki lah, ya kan? Karena Betul. budgeting doang. Karena kan kata Kak Yoso bilang kan, kalau kita punya kartu banyak, kita bisa menciptakan meta atau mengikuti meta juga. Betul kan? Kan kayak create the meta atau kita ikutin metanya ini gimana sih nantinya. Betul. Semakin banyak kartu, semakin banyak variasi yang bisa kita lakukan, membuat meta atau mengikuti meta yang sedang berkembang. Gitu sih. Oke, akhir kata nih Kak, ada nggak sih pesan kakak-kakak sekalian nih untuk teman-teman yang menonton video ini nih, yang mungkin mempunyai hobi atau passion yang sama nih, sama kakak Yoso dan Kak Terry, yaitu e-sport, tapi masih ragu-ragu atau mungkin bingung memulai journey-nya itu yang seperti kakak jalan itu gimana gitu loh. Gimana ya? Ini agak berat ya. Agak-agak menjadi Terry Hilario ini ya. Teduh. Kalau dari aku sih, kalau emang dilihat sih, tergantung gamenya juga sendiri. Kalau emang komunitas gamenya mendukung untuk mendapatkan uang yang banyak, dan kalian punya potensi di sana, ya udah, go for it. Kalau emang tidak, ya fokuslah kuliah, belajar dengan baik. Kalau hobi, ya hobi, mungkin prioritas nomor 2. Tetap nomor 1, kuliah dengan baik. Nomor 2, baru hobi boleh jadi sampingan. Yeah. Itu sih. Kalau dari aku sih, aku ambil contohnya gini aja ya. Kita nggak usah jauh-jauh, misalnya kita apa ya, jadi player gitu ya. Kita ambil contoh aja, kalau di UPH itu kan ada yang namanya student athlete kan. Nah, salah satu orang yang bikin aku kagum dulu di MET itu anak 17 tuh si Milania. Kalau pada ingat mungkin ya, atau ya mungkin kalian kedepannya bisa ngobrol sama dia juga sih. Milania itu dia berhasil jadi student athlete yang apa ya, menurut aku tuh panutan banget lah. As a student dia lulus tepat waktu, bisa dibilang ya. As an athlete dia juga berhasil menjadi yang terbaik gitu. Kalau kalian tahu tuh Milania itu MVP Liga Mahasiswa ya, basketball waktu itu, dan dia tuh kuliahnya juga baik gitu, maksudnya berjalan dengan baik. Nah, dia itu pernah cerita ke aku, dia itu pulang basket itu selalu belajar, seriusan. Tapi dia di basket itu juga gila, dia itu latihan jam 4, selalu bangun tepat waktu, dan ibaratnya itu butuh dedikasi yang luar biasa sih. Maksudnya aku lihat dia aja itu, oh ya, dan dia kebetulan juga adik kelas aku dari daerah yang sama. Jadi aku memang kenal dia tuh dari kecil ya, dari SD aku udah kenal dia. Jadi kayak apa ya? Emang orangnya sededicate itu gitu loh. Nah, ini bukan saran yang gimana ya, tapi menurut aku kalian harus tahu kalian punya potensi terbaik itu di mana. Kalau misalnya kalian ngerasa kuliah menjadi beban kalian jika ingin fokus jadi seorang atlet e-sport, ya kalian minimalisirnya. Misalnya kalian ngerasa nggak mampu, ya mungkin kalau kalian masih pengen lulus tapi nggak mampu, ya turunin lah SKS-nya. Kan kita bisa ambil program 12 SKS satu semester. Yaitu kalau kalian ngerasa tidak mampu ya. Tapi kalau kalian ngerasa mampu, ya incar nilai pas-pasan aja lah, cemin gitu. Nah, tapi kalau kalian brilian dan fisiknya kuat, e-sportnya juga bagus atau atletnya juga bagus, ya udah jalanin lah, itu anugerah lah buat kalian. Tapi kalian nggak mungkin manusia sempurna lah, pasti ada kekurangannya. Berarti yang mau ditekanin Kak Yoso tuh kayak
memanage-nya gimana gitu ya. Kayak memprioritaskan yang mana gitu. Kalau bisa keduanya ya monggo, kalau salah satu juga ya monggo gitu. Ya fokus Kayaknya kepada kalau satu boleh tujuan motong aja. kalau boleh motong lebih ke know yourself sih, lebih tahu potensinya emang di Betul. mana sih, lebih know yourself. Kalau emang kalian Yes, kayak main Mobile Legends masih epic ya udah nggak usah main, belajar yang bener gitu kan, kayak tahu potensi kalian di ya. mana, tahu Mendingan limitnya. learning ya, Iya, mending betul. guru itu mah epic Betul. abadi ya. Iya. Oke. Thank you Tapi banget ada nih. satu lagi sih yang paling penting menurut aku Oh, tuh iya. apa ya? Ini berdasarkan pengalaman aku aja ya. Boleh. Ini termasuk jadi panitia, itu juga termasuk. Menurut aku jadi panitia itu tadi jadi aktif organisasi lah, aktif organisasi kuliah plus ya kalian mau ekstra atlet atau apa. Menurut aku itu selalu tahu batas dan harus rela berkorban. Itu sih. Karena aku udah laluin semuanya, aku udah tahu gimana rasanya ketika kita memutuskan untuk nggak berkorban dan mencoba mengiyakan semuanya, itu pada akhirnya hasilnya enggak gitu loh. Ketika kalian iyain semuanya, hasil akhirnya pasti ada yang enggak. Ya, setuju. Kak. Betul. Jadi bijaksanalah gitu. Oke. Semangat. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Terry? Enggak sih, emang udah semuanya kayaknya disampaikan. Udah lengkap nih. Ya udah. Thank you ya Kak Terry dan Kak Yoso nih Sama-sama. untuk waktunya. Aku pribadi sih pernah menggeluti hal tersebut. Karena benar yang kata Kak Yoso bilang, kayak kalau kita mau ngambil semuanya kayak maruk lah istilahnya kan. Pasti itu ada yang gagalnya gitu loh. Betul, pasti ada yang gagal. Nggak mungkin kita karena maruk aja gitu loh, pasti digagalin gitu. Ya, pasti ada yang digagalin. Nah, kalau nggak gagal ya kurang maksimal lah, kurang berhasil. Iya, kurang maksimal. Kalau di Bahasa aku halusnya ya. betul. Kalau di aku ya sudah jelas, mana yang Ya gagal. sudah jelas tidak bisa. Anda terlalu memaksakan gitu loh. Iya. Nah, aku pribadi nih kan suka banget nih nge-game nih. Jadi tertarik banget nih ikut lomba-lomba e-sport seperti kakak kayak gitu sih. Dan juga untuk teman-teman semua yang nonton video ini, thank you ya. Sampai ketemu di Metis Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys.